selamat datang di channel aku, Paulan dari SPD. Ingat ya? Di sini aku ditemani dengan 3 rekan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1. Nah, jadi kita di sini mau ngobrolin tentang apa aja sih? Nah, yang pertama nanti kita mau ngobrolin tentang apa itu program PPG Prajabatan, kemudian persyaratan apa saja sih ketika ingin bergabung dengan PPG Prajabatan. Kemudian yang ketiga, rangkaian seleksi apa saja yang harus dilalui untuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Yang keempat, kalian mau tahu? Kita bisikin nih perkuliahan PPG Prajabatan. Kemudian yang terakhir, setelah PPG selesai kita mau ngapain sih? Nah, oke, sebelum kita membicarakan itu semua, minta bantuannya ya, tolong like, share, and subscribe. Kemudian tolong aktifkan loncengnya. Jadi kalau kalian mengaktifkan loncengnya, nanti kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku, tentunya seputar PPG Prajabatan dan dunia pendidikan. Oke, sebelum itu kita perkenalkan teman-teman saya yang ada di sini ya. Ada 3 nih ya. Oke, yang pertama ada Kak Tias Dwi Retnoningrum. Apa kabar Kak Tias? Baik, Oke, yang kedua ada Kak Tria Septiana. Apa kabar Kak Tria? sehat. Oke, kemudian ada Kak Tri Wahyuni. Sehat ya Kak Tri ya? Oke, sekarang kita mulai dari apa itu program PPG Prajabatan. Jadi program pendidikan profesi guru prajabatan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk sarjana strata 1 ataupun diploma 4 dari kependidikan ataupun non kependidikan yang akan menjadi calon guru profesional bersertifikasi tentunya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya sih sama Kak Tias. Nah, kita mau membicarakan tentang apa Kak Tias? Syarat. Syarat apa saja nih yang perlu disiapkan ketika akan mendaftar program PPG Prajabatan? Oke Kak Tias, silakan. Oke, untuk syarat PPG Prajabatan itu ada di sini ada 7 syarat ya teman-teman. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik. Yang ketiga, memiliki ijazah S1 atau D4 dan terdaftar pada PDDT atau terdata pada basis unit penyetaraan ijazah luar negeri. Lalu berikutnya IPK minimal 3,00. Yang kelima, berusia maksimal 32 tahun per tanggal 31 Desember pada tahun pendaftaran. Lalu yang keenam, mengikuti tahap seleksi. Ada seleksi di sini pemberkasan, yaitu mengisi biodata, mengisi esai panjang berupa pengalaman kita selama mengajar. Lalu yang terakhir yaitu setelah pemberkasan kita menunggu hasil pengumumannya. Oke, itu ya tadi ya, itu betul persyaratannya sekali. warga negara Indonesia. Pasti umur juga dibatasi teman-teman ya, dinotif sekali lagi umur dibatasi, kemudian tidak terdaftar di Dapodik atau data pokok pendidik di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua, saya mau tanya sama Kak Tri Wahyuni. Oke, kita mau bahas nih teman-teman tentang tes apa saja yang perlu dilalui oleh teman-teman nantinya kalau mau menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Oke Kak Tri, silakan. Untuk rangkaian seleksinya yang pertama itu ada tes substantif. Nah, tes substantif itu sendiri terdiri dari mengerjakan 100 soal, 70 soal bidang, kemudian 15 soal numerasi dan 15 soal literasi. Kurang lebih ya. Kemudian selanjutnya setelah tes substantif kita juga perlu tes wawancara. Nah, ini Kemudian dia. untuk tes wawancara itu sendiri, pewawancaranya itu ada 2 orang pewawancara yang akan mencari informasi, kurang lebih informasi yang dikorek kemarin terkait seputar dengan esai yang kita tulis ya. Nah, jadi nggak boleh sembarangan ya Kak Tri ya, Iya. ngisi esainya. Jadi nanti Oke. di situ maksudnya ketika kita menulis esai itu nanti akan dipertanyakan ketika wawancara apakah esai tersebut sesuai atau tidak dengan apa yang kita bicarakan di proses wawancara. Benar. Nah, setelah itu
kita akan mendapat pengumuman di mana kita ditempatkan pada saat proses perkuliahan. Nah, ketika kita bersedia ditempatkan di perguruan tinggi tersebut, selanjutnya kita harus melakukan Lapor diri syaratnya banyak kan Kak Tri? lumayan ya, ada SKCK dan segala macam. Oke, mantap ya Kak Tri. Udah, terima kasih nih ya sudah memberikan wawasan. Ingat teman-teman, ada 3 tes ya Kak Tri ya. Yang pertama seleksi berkas, kemudian yang kedua tes substantif, itu adalah bidang kita ya, background pendidikan kita, dan ditambah dengan tes literasi dan numerasi. Kemudian yang terakhir adalah tes wawancara. Dipersiapkan dengan baik teman-teman ya. Nah, yang terakhir aku mau kasih bocoran nih, perkuliahannya itu gimana. Kita mau tanya ke Kak Tria Septiana. Ini pasti nih udah merasakan bagaimana perkuliahan PPG Prajabatan teman-teman. Udah atau enggak Kak Tria? Gimana? Iya. Oke, kita mulai ya dari pengalaman pertama ketika dapat jadwal aja dulu deh. Ketika dapat jadwal dengan segitu padatnya gitu ya, dimulai dari ada PPL, ada kuliah di kampus. Perasaan saya adalah wow, keren sekali nih jadwalnya gitu. Apakah saya mampu? Nah, seperti itu yang saya alami pertama kali, yang saya rasakan. Dengan jadwal ada 3 hari PPL, 2 hari saya harus kuliah di kampus gitu. Saya merasakan bahwa ini benar-benar wadah yang bisa membangun saya untuk menjadi guru yang profesional gitu. Tak hanya belajar tentang teori gitu, tapi kita benar-benar mengorek dasarnya pendidikan di Indonesia, mulai dari filosofi pendidikan, mulai dari pemahaman peserta didik ya. Di situ dari kita mempelajari filosofinya, kita harus memahami peserta didiknya gitu. Kita mempelajari prinsip pengajaran dan asesmennya di situ. Terus juga kita harus belajar dengan paradigma baru. Di situ ada pembelajaran berdiferensiasi gitu. Dan juga ketika ada di kelas, kita ini juga harus bertindak sebagai guru yang memahami sosiokultural siswa gitu. Dan kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, itu semua itu ada rangkaiannya selama kuliah ini gitu. Jadi benar-benar selama 1 semester yang kemarin itu kita benar-benar digodok dengan materi-materi yang baru 1 semester ya? Baru semester dengan materi-materi yang luar biasa bagi saya, baru bagi saya, dan sangat-sangat bermanfaat bagi saya ketika di PPL di lapangan gitu. Lanjut ketika di semester 2 dengan dengan apa yang sudah saya dapat di semester 1, saya semakin penasaran gitu, apa ya yang saya dapatkan lagi ini di semester 2 gitu. Nah, ternyata di semester 2 gitu PPL-nya lebih panjang gitu ya. PPL-nya 4 hari gitu, 2 harinya saya pakai untuk kuliah, tetap 2 hari gitu. Dan apa aja yang dipelajari? Ternyata yang dipelajari lebih dalam lagi gitu. Kita masih tetap harus belajar bagaimana mengelola emosi, atau kita sebut dengan pembelajaran sosio-emosional gitu. Bagaimana kita bersikap di kelas gitu. Dan habis itu kita tetap harus belajar tentang bagaimana mengasesmen siswa dengan baik, itu ada juga, masih tetap berlanjut gitu. Bagaimana kita masih punya proyek kepemimpinan di diri kita ya. Dan selanjutnya kita pun masih harus belajar tentang tidak hanya pendidikan di daerah sekitar kita, namun di semester 2 ini kita belajar tentang pendidikan untuk daerah-daerah khusus gitu. Tak bisa dipungkiri kan, kita tidak tahu nanti penempatan bisa jadi ada di daerah-daerah pinggiran gitu. Nah, di situ kita belajar gitu. Nah, itu kita pelajarin juga di semester 2 gitu. Jadi teman-teman dengan gambaran sedemikian gitu, kalian pasti bisa tergambar, wow, ternyata PPG Prajabatan itu bukan yang cuma belajar di kelas dan kosong gitu, tapi benar-benar belajar yang mengkonstruksi dari nol sampai kita bisa jadi guru profesional gitu. Wah, memang mantap banget dengan materinya gitu ya, dengan praktek-prakteknya. Saya senang dan bangga bisa ikut PPG Prajabatan. Terima kasih Kak Tria, tuh udah panjang lebar ya Kak Tria teman-teman ya, sudah menjabarkan. Nah, makin tertarik kan untuk ikut program PPG Prajabatan? Jangan lupa kalian teman-teman semuanya please gabung di gelombang 3, sebentar lagi rilis di akhir bulan ini kan ya? Ya, bulan. Oke. Siap-siap ya.
siap-siap teman-teman. Setelah selesai studi, misalnya ada pertanyaan nih teman-teman, Kak, nanti selesai studi PPG Prajabatan kita mau ngapain nih? Jadi apa yang mau kita kerjakan? Mau kemana nih kita? Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Selesai dari studi program PPG Prajabatan, kita akan diberikan tempat pengabdian ya. Nah, karena di awal lapor diri itu nanti ada surat pernyataannya kan, fakta integritas di atas materai. Nah, salah satu poinnya adalah siap ditempatkan pada satuan pendidikan yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi jangan khawatir, setelah lulus kita tidak akan jadi pengangguran. Oke, Kak, semuanya terima kasih ya sudah mau berbagi dengan kita semua di sini, teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Kalau kalian ada banyak pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan menjawab secara langsung, atau nanti saya akan buat vlog video terbaru sesuai dengan pertanyaan paling banyak yang pertanyaan dari teman yang paling banyak ditanyakan lah ya, seperti itu. Oke, thank you so much, bye bye.